Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali pada pembelajaran kita, yaitu pelajaran fikih. Baiklah anak-anak Bu Guru, bagaimana keadaan kalian semua kabarnya? Alhamdulillah, insyaallah selalu tetap semangat ya nak ya. Ya, kita mulai saja pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita telah belajar sholat sunnah, yang mana sholat sunnah dibagi menjadi dua macam, yaitu sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Yang telah Bu Guru jelaskan yaitu sholat sunnah mu'akkad terlebih dahulu. Kita sedikit mengulang ya anak-anak soleh-soleha, di mana sholat sunnah mu'akkad ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib mu'akkad, yang terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Kemudian sholat sunnah malam, yang mana sholat sunnah malam ini meliputi sholat tarawih, lalu sholat tahajud, dan sholat witir. Kemudian yang ketiga adalah sholat idaini, yaitu sholat hari raya bagi umat Islam, 2 hari raya bagi umat Islam. Di antaranya adalah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Yang keempat adalah sholat tahiyatul masjid, di mana sholat tahiyatul masjid ini dilaksanakan sebelum duduk di dalam masjid. Dan macam yang terakhir dari sholat sunnah mu'akkad yaitu sholat sunnah duha. Itulah tadi macam-macam sholat sunnah mu'akkad yang telah kita pelajari. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas masih sama materinya, yaitu tentang sholat sunnah. Namun sholat sunnah yang akan kita bahas adalah sholat sunnah ghairu mu'akkad. Semua pasti sudah pada tahu apa arti sholat sunnah ghairu mu'akkad ini. Sholat sunnah ghairu mu'akkad yaitu sholat sunnah yang tidak dikuatkan, atau sholat sunnah ini kadang-kadang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kadang-kadang tidak dikerjakan. Apa saja sih sholat sunnah ghairu mu'akkad ini? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah macam-macam sholat sunnah ghairu mu'akkad, yaitu sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad ini meliputi yang pertama, 4 rakaat sebelum sholat asar. 4 rakaat sebelum asar ini termasuk sholat sunnah ghairu mu'akkad. Seperti hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaannya yaitu dari Ibnu Umar telah bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberi rahmat kepada orang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Nah, jadi kita mulai belajar ya untuk melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Namun jika tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Insya Allah nanti akan ada tambahan pahala jika kita melakukannya. Kemudian yang kedua adalah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Anak-anak pasti sudah terbiasa jika ingin melaksanakan sholat maghrib, sebelumnya selalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Lalu yang ketiga, 2 rakaat sebelum isya. Begitupun ketika anak-anak akan melakukan sholat isya, sebelumnya anak-anak selalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya. Nah, itulah tadi sholat sunnah rawatib yang ghairu mu'akkad. Kemudian macam sholat sunnah ghairu mu'akkad yang kedua adalah sholat istisqa. Pasti anak-anak sering mendengar, apa sih sholat istisqa? Atau mungkin pernah melaksanakannya. Ya, jika misalnya kita dilanda kemarau panjang, tidak pernah turun hujan, semua kekeringan, rumput-rumput mati, daun-daun tidak hidup, tidak tumbuh.
kita meminta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kita. Oleh karena itu kita melaksanakan yang namanya sholat istisqa. Sholat istisqa ini Rasulullah SAW pernah sholat memohon hujan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW keluar dengan rendah diri, berpakaian sederhana, khusyuk, tenang, berdoa kepada Allah. Lalu beliau sholat 2 rakaat seperti pada sholat hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbahmu ini. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat memohon hujan atau disebut sholat istisqa. Hukumnya yaitu sunnah. Dikerjakannya berapa rakaat? 2 rakaat, dan tempatnya yaitu adalah di lapang dengan berjemaah ketika musim kemarau. Lalu macam sholat sunnah ghairu muakkad yang ketiga adalah sholat khusuf atau kusuf, yaitu sholat gerhana. Sholat khusuf dan kusuf ini memiliki makna yang sama, yaitu sholat gerhana. Namun ada di kalangan ulama penggunaan istilah ini ada berbeda, di mana khusuf ini berarti untuk gerhana bulan dan kusuf untuk gerhana matahari. Sholat khusuf ini dilaksanakan dua rakaat. Lalu yang keempat adalah sholat istikharah. Pernah dengar anak-anak apa itu sholat istikharah? Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan menjelang tidur malam hari. Tujuannya apa? Agar dipilihkan yang lebih baik dari 2 pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak soleh jadi begini, misalnya kalau anak-anak soleh bingung dalam memilih, misalnya nanti ketika SMP, anak-anak bingung nih mau masuk SMP yang A apa yang B. Nah, anak-anak melakukanlah sholat istikharah agar dipilihkan oleh Allah sekolah yang terbaik. Nanti biasanya Allah akan pilihkan pilihan tersebut ditunjukkan bisa lewat mimpi tidur malam atau juga dengan keyakinan hati, ya. Jadi jika bingung melakukan pilihan, maka lakukanlah sholat istikharah. Nah, sholatnya itu tidak sekali. Jika belum yakin sekali, sholatlah pada malam berikutnya, ya. Jika belum yakin lagi, sholat lagi pada malam berikutnya sampai Allah memberikan pilihan, sampai anak-anak yakin bahwa pilihan yang dipilih anak-anak adalah pilihan yang tepat, ya. Itu adalah sholat istikharah. Nah, itulah semua tadi macam sholat sunnah ghairu muakkad. Insyaallah anak-anak semua paham, mengerti, dan mudah-mudahan apa yang Bu Guru jelaskan bisa dipahami. Alhamdulillah kita sudah mempelajari sholat sunnah. Insyaallah anak-anak sudah mulai tahu sholat sunnah itu baik yang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Tinggal kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, pelan-pelan, tidak perlu sekaligus, tetapi pelan sedikit demi sedikit, ya. Sholat sunnah apa yang ingin anak-anak kerjakan, lakukanlah secara perlahan-lahan. Insya Allah akan terbiasa untuk kedepannya. Ya, anak-anak soleh, seperti biasa tugasnya adalah Bu Guru ingin anak-anak mencari, ya, di internet, di Google, cari tata cara sholat gerhana dan sholat istisqa. Tata caranya saja 2 saja, ya, sholat gerhana dan sholat istisqa. Nah, nanti ditulis tata cara tersebut di dalam buku fikih, lalu difotokan dan kirim ke Bu Guru, ya. Semoga Allah mudahkan, jaga kesehatan selalu,
dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Baiklah, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.